Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada hari ini kami dari calon guru penggerak akan melaksanakan praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Jadi hari ini kami ingin mensosialisasikan ya seperti apa budaya positif di sekolah, yang tentunya budaya positif ini adalah kaitannya dengan program kita di sekolah yang setiap guru itu harus yang bagaimana bisa memahami dan menerapkan tentang budaya positif. Namun sebelum kita memasuki sosialisasi ini, terlebih dahulu kami sebagai calon guru penggerak angkatan 8 SDN 221 Impres Ramon Rama meminta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan ya harapannya kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat inayah dan taufiknya lah sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik atau guru. Selawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan menyaksikan atau membuktikan bahwa kewajiban kita ada pengembangan di kurikulum yang kita akan hadapi di tahun ini dari K13 menjadi IKM, implementasi kurikulum Merdeka Mengajar dan Belajar. Nah, inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam melaksanakan. Jadi ada program-program yang direncanakan oleh pemerintah melalui guru penggerak, yang mana penekanannya adalah peningkatan atau pengembangan budaya-budaya di setiap sekolah, budaya-budaya lokal yang ada di sekolah. Di sini penekanan ada budaya positif, yang mana itu budaya positif. Jadi ini
dimasukkan di dalam program inti ini budaya positif karena mungkin dianggap bahwa budaya sangat membantu terlaksananya pendidikan dan perubahan moral anak-anak kita, sehingga dimasukkan kegiatan intinya itu adalah budaya, merubah budaya positif. Budaya positif, budaya adalah hasil karya, itu budaya. Ataukah karya-karya budaya banyak. Nah, kalau diartikan secara spesifik ini banyak sekali budaya positif, memang utamanya itu masuk budaya yang ada di setiap sekolah. Saya lihat itu di Pampang, budaya Sipakatau, Sipakainga bagi budaya kita di Sulawesi Selatan, Sipakalabiri. Ini inti daripada untuk mencapai misi kurikulum. Kalau ini sudah diterapkan dengan baik, budaya Sipakatau, Sipakainga, Sipakalabiri, otomatis apa yang diinginkan kurikulum ini sisi daerah dulu kita cerita. Jadi lain daerah, lain budayanya. Makanya budaya daerah. Nah, jadi budaya itu bukan hanya misalnya tari, banyak. Sikap, perbuatan, tingkah laku juga budaya. Karena sikap kita beda dengan sikap orang Jawa misalnya. Ya, beda. Tata cara bertutur kata beda. Ya, maka daerah kita itulah semua yang mau dikembangkan. Nah, itulah positifnya. Berarti apa yang dianggap sangat mendukung, maka itulah. Jadi jangan terpaku di P5-nya kuliah itu. Ya, banyak bingung, sehingga menempatkan itu P5 selalu berfokus pada budaya tradisional yang umum, ya, yang umum berlaku di masyarakat. Budaya anak itu termasuk, misalnya ada contoh pernah diberikan, misalnya anak ini potensinya olahraga, anunya tari, itu semua. Itulah positif. Karena kalau diangkat satu budaya dengan budaya diri anak, itu pengembangan sikap anak dalam satu saja kegiatan susah juga. Makanya dipilah, oh ini minatnya di sini. Itu minat itu berkaitan dengan budaya. Ya. Dan sasaran peningkatannya kita bukan di masyarakat, tetapi di siswa. Ya, yang menyatu langsung ke siswa. Contoh misalnya, kalau kita P5 dulu bikin kue, itu juga menyatu kepada masyarakat, tapi ada yang lebih mengarah kepada ya masyarakat, peserta didik itu sendiri. Gali kita punya, itu begitu keinginan kurikulum. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan atau mewajibkan kita semua masuk sebagai guru penggerak. Ya, sekarang diwajibkan lagi. Tidak tahu nanti bagaimana. Diwajibkan lagi. Ya, diwajibkan semua orang guru penggerak. Jadi banyak juga yang punya misi lain, ikut supaya bisa diangkat jadi pengawas, kepala sekolah. Ya, pada itu kan hanya kalau dipikir pancingan jadi supaya banyak yang karena banyak juga orang berpikir ke sana, mau cepat maju, meningkat. Nah, akhirnya diambil waktu bencana. Jadi ini barangkali saya imbau kepada Bapak dan Ibu, kalau memang masih ada waktu, ya ikut saja. Persoalan lulus, karena ada itu lagi nanti ikut tes gelombang berapa? Ya 10. Wajib lagi, diwajibkan, memang tunggu lihat di situ edarannya Bupati, diwajibkan semua guru ikut. Ya. Tidak mengatakan diwajibkan semua guru menjadi guru penggerak, karena ada syaratnya. Iya, diwajibkan ikut. Ya ikut saja. Kalau tidak lulus kan belum bisa.
Coba Nabi bilang iya diwajibkan menjadi guru penggerak, susah maki itu bagi yang tidak mampu. Tapi Nabi bilang diwajibkan ikut seleksi. Jadi kalau ada nanti seleksi, ya ikut maki. Yang jelas ada kita punya jawaban. Saya sudah berulang kali ikut tidak lulus. Jadi kan begitu maunya. Jadi jangan ditafsirkan mengembang. Jadi untuk hari ini ya, untuk membuktikan bahwa aksi nyata berbagi ya praktik baik ya kita ikuti secara saksama supaya kita punya pengalaman. Ini barangkali yang saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas dorongan dan motivasi yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan aksi nyata yang kami lakukan pada hari ini berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan materi terkait dengan budaya positif. Jadi topik dalam sosialisasi aksi nyata kami pada kesempatan ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu yang pertama, ya disiplin positif. Kemudian kedua, ya kita nanti akan membedakan ya antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian juga akan kita jelaskan tentang bagaimana keyakinan kelas, ya seperti apa sebentar keyakinan kelas. Ya mungkin nanti sebentar kita akan memahami dasar-dasar bagaimana menyusun keyakinan kelas. Ya tentu ini sangat penting ya, terutama bagi kita yang baru pertama kali yang menerapkan kurikulum merdeka di kelas 2 dan 5 atau di fase A dan B. Kemudian kita juga akan menyinggung kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebentar kita lihat sampai di mana efektivitas waktunya dalam sosialisasi ini karena waktunya cukup singkat. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada yang pertama, ya. Mari kita lihat pernyataan berikut ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin saya minta beberapa orang yang bisa dari Bapak Ibu berpendapat terkait dengan pernyataan yang satu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini berkaitan dengan mungkin yang selama ini kita lakukan, ya, atau selama ini mungkin yang pernah kita peroleh. Kira-kira masih adakah bisa memberikan pendapat ya terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin bisa, ya silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini jam kerja Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi terkait dengan pernyataan nomor 1 ini bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, saya pribadi
kurang setuju. Karena kenapa? Karena selama ini kita sebagai seorang guru pasti sering memberikan hukuman atau berupa sanksi kepada siswa kita, tapi nyata-nyatanya di lapangan ternyata masih banyak siswa yang sering melanggar, bahkan dengan kesalahan yang sama. Berarti itu membuktikan bahwa hukuman yang kita berikan itu tidak efektif untuk mendisiplinkan anak, karena anak masih melakukan kesalahan yang sama, bahkan berulang-ulang. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ramli yang menyatakan bahwa kurang setuju terkait bahwa hukuman dapat mendisiplinkan terhadap anak-anak, karena biasanya orang yang melanggar ya kemudian diberikan hukuman tetap melakukan hal yang sama. Itu salah satu pendapat terkait dengan hukuman. Iya. Ya bisa Pak, silakan. Iya, bisa silakan. Jadi terima kasih. Kalau saya tergantung, ada ketergantungan di sini. Ya. Boleh benar, bisa juga tidak benar. Tergantung dari strategi. Karena di sini inilah fungsi dan tujuan budaya positif. Bagaimana mengadakan pendekatan berfungsi di sini psikologi, ilmu jiwa, ilmu kejiwaan, psikologi perkembangan anak, pertumbuhan anak berfungsi di sini. Contoh misalnya diberikan hukuman membaca. Kakak dulu analisa penelitian. Apa anak ini kalau saya berikan begini? Contoh orang tidak mengenal huruf dipaksa untuk hukuman karena disuruh dipaksa untuk tahu, dikasih membaca. Berarti otomatis berbuat berulang kali. Tetapi jika dicarikan solusi strategi yang pas, hukumannya dengan itu mungkin berhasil. Ada apa namanya? Ada kemungkinan untuk berhasil. Jadi kalau mendapat mendisiplinkan anak, itu kalau hukumannya pas dengan potensi anak, ya coba misalnya hobinya main bola, kemudian kita cekal, ya dengan pendekatan yang jangan main bola, itu berdiri pasti ulang-ulang karena memang di sana dia punya. Nah, jadi fungsi adalah mengarahkan dulu semua, melihat oh di sini kelemahan, di sini kekuatannya, baru diadakan diberikan hukuman. Ada dulu penelitian awal sebelum memberikan. Ini kalau ini pertanyaan kedua, hukuman tidak kena pendisiplin, semuanya bentuk hukuman. Makanya ada budaya positif, hukuman positif juga sasarannya ini. Kalau positif kita sudah memulai pendekatan pasti berhasil. Makanya itulah juga budaya positif. Kalau ini melihat hukuman dapat mendisiplinkan, hukuman yang sasarannya positif. Positif itu kalau senyawa anak menerima dan apa yang dirasakan anak menerima. Jadi yang mau dirubah adalah mindset anak. Itu tadi contohnya orang membaca mau dipaksakan, disuruh pulang ke mana, disuruh membaca. Kali tertekan, jiwa tertekan, kehilangan pengembangan semangat, kasih semangat terus. Jadi ada makanya positif yang kita sehingga hukuman adalah nilainya negatif. Karena misalnya memberikan hukuman berulang-ulang tidak berubah, berarti ini harus tetap punya pemberian hukuman belum positif. Inilah budaya pendidikan mendekati budaya positif. Jadi kita ini dituntut untuk kreatif. Guru yang menjadi sasaran tuntutan di sini. Bagaimana guru itu bisa menguasai semua itu siswa. Kalau begini begitu, jadi bisa dilaksanakan. Kalau salah langkah jelas tidak
bukan sesuai dengan anunya anak nanti makanya kita ini praktek budaya positif memberikan orang tua kita dulu asuran anak imron kan budaya itu anak selalu dibinasai yang baik-baik. Guru itu mahal, orang tua itu mahal sebenarnya pada anak, tapi dia selalu itu jadi memang benar kita punya keturunan. Jadi kami ini ada ketergantungan. Jadi kalau langsung jalan tidak lepas, benar juga. Tergantung. Yang kedua itu kita berkembang dengan hal positif. Ini juga positif bagi orang yang tinggal dekat, tapi negatif bagi yang tidak pernah membaca. Makanya itu dulu pendekatannya dicarikan bagi orang yang tidak pernah membaca, bagaimana dia termotivasi untuk mencari hal sendiri. Ada tergantung. Ya, terima kasih luar biasa. Jadi di sini bisa kita memahami bahwa mendisiplinkan anak ya tergantung bagaimana strategi, boleh menjadi positif, boleh juga ditanggapi negatif. Jadi itu kira-kira yang akan kita diskusikan ya, seperti apa nanti yang akan kita lihat ke depannya atau bisa kita praktekkan ke depannya terkait dengan ini tadi membedakan antara nanti hukuman, kemudian konsekuensi dan disiplin positif. Luar biasa. Kita lanjut ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan antara ya hukuman. Nah, sekarang disiplin positif bukan hal yang baru dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin ada bisa berpendapat kira-kira apa yang dimaksud kebajikan universal. Nilai apa yang dimaksud di sini kebajikan universal? Bisa? Karena bagaimana kita mau menerapkan disiplin positif kalau misalnya nilai kebajikan universalnya belum sampai kita pahami. Kira-kira apa contohnya ini? Kebajikan universal. Atau ada yang bisa berikan penjelasan kira-kira apa itu kebajikan universal? Sama dengan Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi intinya di sini yang kita akan jelaskan terkait dengan disiplin positif dengan kebajikan universal. Artinya kebaikan itu tidak ada orang yang menolak, ya. Artinya kebaikan itu, kebenaran itu semua orang menerima. Dia tidak didasari oleh karena misalnya budayanya, karena rasnya, karena agamanya, atau yang lainnya, tetapi semua orang akan menerima nilai tersebut. Itulah yang kita sebut dengan nilai-nilai universal. Ya, salah satunya di sini sudah disebutkan ya, disiplin positif, disiplin. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi apakah makna disiplin? Nah, ini yang mau kita jelaskan now. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Nah, ini yang selama kita lakukan. Teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda.
karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi di dalam penerapan makna disiplin di sini dijelaskan bahwa pilihan hukuman itu sebenarnya adalah pilihan terakhir, bahkan kalau bisa itu ditiadakan. Nah, ini pemahaman yang harus dirubah dalam hal penerapan disiplin. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya di sini memang seringkali kita karena kita mau mendisiplinkan seseorang, misalnya di siswa kita, bagaimana kita membuat dia tidak nyaman. Artinya selalu akan dia menjadi dia pikirkan kalau saya tidak seperti ini maka saya akan mendapatkan seperti ini, hukuman seperti ini. Nah, inilah yang di dalam makna disiplin dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip nilai disiplin positif. Ini pendapat Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Di mana ada kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi yang dianggap orang yang disiplin adalah orang yang bebas, tidak dalam merasa tidak nyaman karena apa? Karena ada takut misalnya dihukum, atau karena gara-gara kita menerapkan suatu konsekuensi misalnya, atau kemudian orang menjadi tidak nyaman, maka orang itu belum dianggap disiplin, karena belum muncul di dalam dirinya. Nah, ini atau nanti sebentar kita akan jelaskan tentang pengaruh intrinsik dan ekstrinsik yang ditekankan disiplin. Jadi ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jangan sampai kita masih mau mendisiplinkan seseorang tapi masih karena pengaruh kita. Nah, itu belum sampai pada nilai-nilai mendisiplinkan dan anak-anak, karena masih ada dalam bayang-bayang kita sebagai orang yang dianggap disiplin. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Ki Hajar mengatakan bahwa agar mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi di sini harus kita garis bawahi adalah motivasi internal. Artinya kesadaran disiplin itu harus dimunculkan dari dalam diri peserta didik kita. Bukan karena disebabkan pihak eksternal, atau misalnya karena dari gurunya yang misalnya ada akan memberikan sanksi, maka itu belum dianggap sebagai disiplin karena masih ada pengaruh dari luar. Selanjutnya yang pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini tadi kaitannya dengan disiplin, artinya
siswa atau anak didik kita itu dianggap disiplin atau merdeka ketika dia muncul di dalam dirinya sendiri untuk mendisiplinkan dirinya. Ya, ada kemerdekaan tersendiri. Ya, tidak bukan lagi kita yang mengarahkan, ya, menganjurkan atau yang lainnya, tapi dia sadar dengan dirinya sendiri. Nah, ini pendapat ahli yang juga yang mengatakan, ya, dari dia dosen, ya, salah satu ahli juga mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi di sini yang harus digarisbawahi bahwa anak-anak kita ketika kita mengajarkan tentang disiplin, dia bagaimana bisa mengerti bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia pelajari itu bersumber dari karena kemauan dirinya sendiri, ya, bukan dari pihak eksternal. Ya, jadi ini makna disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi ini yang intinya bahwa disiplin positif itu berbeda dengan hukuman, walaupun hukuman seringkali dilakukan untuk menciptakan namanya perbuatan disiplin. Tapi yang perlu kita ingat tadi yang dari awal, ya, bahwa hukuman adalah terakhir. Kalau perlu tidak boleh ada hukuman sama sekali. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang saya sebutkan di awal, ya, bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang diterima oleh semua kalangan, ya, yang tidak terbatas, itu harus memiliki landasan motivasi dari dalam diri siswa kita, ya. Jadi nanti akan ada prakteknya di tahap berikutnya, ya, itu di segitiga restitusi kalau sampai sebentar di sana. Jadi ini menanamkan motivasi intrinsik, artinya ya memang karena kesadaran siswa itu sendiri untuk melakukan, ya, hal-hal yang misalnya kalau kita misalnya contoh sederhananya, ya, kenapa terlambat, ada yang terlambat, ya, kita tinggal tanya apa alasannya dia terlambat. Nah, setelah keluarkan alasannya, karena pasti semua punya alasan. Setelah itu, ya, distabilkan kondisinya, kemudian setelah itu dia sendiri yang nantinya akan menyelesaikan kenapa dia bisa terlambat, apa yang dia bisa lakukan supaya dia tidak terlambat. Nah, ini yang harus dibangun di dalam motivasi intrinsik. Ya. Sekarang kita masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan P5. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Stop dulu.
iseng bilang sini ilmu mendidik. Jadi sebenarnya anaknya kita jadi kalau kita memberikan anak misalnya memang respon. Jadi untuk menerapkan tadi itu respon dipakai ketika katakan dari Allah. Anjing. Kalau kita masuk menggerak-gerakkan handphone itu kan ada memberikan sinyal pada kita bahwa anjing ini mau makan. Ya, baik Bapak Ibu, jadi kita lanjut ya, mungkin sekitar setengah jam lagi untuk menjelaskan ini. Jadi langsung saja saya lanjut. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa nilai-nilai universal artinya ya nilai yang diterima oleh semua, tidak dibatasi oleh suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang lain. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang dituangkan ya di dalam kalau di sini ya kita dituangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan 9 pilar karakter. Ya, ini ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri. Intinya di sini bahwa nilai-nilai kebajikan universal ya semuanya diterima oleh setiap kalangan. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ya, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini sudah masuk di inti penerapan tentang ya disiplin positif. Dian Gosen dalam 3 motivasi perilaku manusia itu menyebutkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya ini adalah tingkat yang terendah. Jadi hukuman itu dianggap adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Artinya kalau kita mau mendisiplinkan seseorang, kemudian kita memberikan hukuman, maka itu dianggap adalah perbuatan yang paling di bawah.
ya rendah kualitasnya untuk mendisiplinkan ya seseorang. Karena apa dampaknya ketika kita mau menghukum seseorang, itu dampaknya terhadap orang yang akan kita hukum itu pasti akan menghindar, ya, menghindari permasalahannya muncul, ya, pada baik secara fisik, psikologis maupun yang lainnya, yang sifatnya eksternal. Pasti dia akan selalu menghindar dari hukuman. Jadi itu intinya dianggap kurang tarafnya paling rendah dalam membuat orang disiplin, karena sifatnya semuanya bersumber dari eksternal. Ya, kita saja misalnya kalau mau menghadiri acara, kemudian ada semacam kalau terlambat seperti ini itu menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, ya, motivasi permelakuan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di awal tadi selalu karena rasa takut, rasa terancam, orang juga akan disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini pun boleh cukup juga, masih kualitas di bawah karena masih ada pengaruh dari bersifat eksternal. Jadi motivasi ini ya mungkin agak lebih bagus dari sebelumnya yang hukuman, ya, karena dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang diharapkan. Jadi dari 3 motivasi, ya, untuk membuat orang disiplin, yang paling diharapkan adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh orang dari luar. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini intinya di sini Bapak Ibu terkait dengan untuk memunculkan disiplin adalah bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita menyadari bahwa ketika dia melakukan itu bukan karena orang lain atau bukan karena siapa-siapa, tetapi nilai yang dia yakini atau yang dia harapkan untuk dirinya sendiri. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi bagainya seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi apapun kalau kita mau dihukum, ya pasti akan menghindar. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu masih motivasi eksternal karena sumbernya dari luar, karena masih ingin mendapatkan misalnya hadiah. Ya, ini yang sering juga ya kita lakukan. Nah, ini dianggap masih kurang baik dalam menciptakan disiplin.
Ya lanjut. Jadi yang diharapkan dari motivasi perilaku manusia ini yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah tujuan daripada disiplin positif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi di sini sangat jelas yang disebutkan tentang apa itu hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ya, kita tadi sudah ingin membedakannya apa hukuman, konsekuensi, dan disiplin positif. Nah, sekarang konsekuensi bentuknya sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya pada saat kita membuat konsekuensi itu disusun bersama dan disepakati bersama, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, contohnya membuat siswa merasa tidak nyaman dalam waktu pendek ini akibatnya dari konsekuensi. Ya, dia agak lebih di atas daripada hukuman karena kita sudah menyusun bersama, membawa bersama. Tetapi ini masih dianggap bahwa konsekuensi ini sifatnya masih ada dampak ya dalam jangka pendek, membuat murid-murid kita tidak nyaman. Jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Artinya konsekuensi ini ya kita buat sepakati, tetapi terus bisa juga mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan. Selanjutnya penghargaan. Ya, ini juga kadang kita lakukan. Ya. Tapi sama juga ini ya, karena masih bersifat eksternal. Jadi penghargaan adalah cara mengontrol pada seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi juga penghargaan bagus juga, cuma tidak bisa dilakukan terus menerus karena akan bersifat tadi sama seperti tadi sifatnya masih bersumber dari eksternal. Kita lanjut saja langsung di restitusi ya. Jadi intinya tadi yang mau kita bedakan adalah hukuman, konsekuensi. Sekarang kita masuk pada restitusi. Ini yang diharapkan nanti. Restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya di sini restitusi yang bisa dipahami bahwa restitusi itu diharapkan ya siswa sendiri atau murid kita sendiri berpikir ya tentang nilai-nilai yang diyakini, kemudian seperti apa yang mereka akan perbuat yang misalnya kalau kita dapati melanggar atau yang lainnya. Apa itu restitusi? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini dia sendiri ya, kita guru hanya memfasilitasi, tapi yang menentukan ya mengetahui dirinya bahwa salah. Ya, tidak usah kita yang menjustis bahwa kamu salah. Ya, tapi biarkanlah siswa itu sendiri mengetahui perbuatannya itu. Ya, misalnya menyadari dirinya bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Ya, kita hanya memfasilitasi, bukan ya bagaimana dia ya kan biasanya kita yang menyebutkan kesalahannya. Kalau di sini dalam istilah restitusi itu bukan kita yang menyebutkan kesalahannya, tetapi bagaimana mereka sendiri yang menyebutkan atau menyampaikan, kemudian nantinya juga dia akan memperbaiki sendiri. Ya, selanjutnya restitusi menggunakan pendekatan. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip ya teori kontor William Glasser tentang solusi yang mana-mana. Jadi di restitusi ini Bapak Ibu tidak ada istilah yang disalahkan, ya, tidak ada istilah bahwa si A salah, si B salah, si C salah, tidak ada. Tapi adalah semuanya merasa menang, merasa bisa menyelesaikan. Artinya masalah yang diselesaikan itu tidak ada yang di akhirnya bahwa saya ini yang kalah, tapi semua merasa menang. Selanjutnya, restitusi memberi peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakter ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan berharga untuk hidup mereka. Ya, jadi restitusi ini memberikan peluang luar biasa ya kepada murid untuk mengembangkan atau menumbuhkan karakternya sendiri. Ya, jadi dia sendiri yang mengolah karakternya, bukan karena ya kita yang pernah mengajarkan begini, mengajarkan ini, ya. Tapi dia sendiri kita usaha ya mengajak, tinggal kita berikan pandangan
apa yang mereka sudah lakukan, kemudian apa yang dia bisa perbaiki. Ya, 9 ciri restitusi. Ini ciri-cirinya kalau kita melakukan restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ya, kita dalam restitusi ini tidak boleh kita memaksakan bahwa kamu harus begini, tapi hanya kita memberikan ya penawaran. Kira-kira kalau kamu seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, tidak boleh misalnya sering terlambat, kemudian kita mengatakan kamu harus datang jam sekian, enggak. Tapi yang boleh kita hanya menawarkan, nanti dia sendiri yang menyebutkan, ya. Itu ciri restitusi. Jadi hanya berupa tawaran, bukan kita yang memberikan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi hanya dia diarahkan untuk menggali dirinya sendiri, yang bukan juga dari luar, ya sama, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita gali, ya, karena pasti segala sesuatu perbuatan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan pasti siswa punya alasan. Nah, alasannya lah itu yang kita gali. Tapi alasannya ya tidak boleh kita kan kadang kalau kita gali alasannya, begitu kita dapat alasannya begini, misalnya saya terlambat karena terlambat datang ke sekolah karena malas bangun, jangan sampai bilang kita menyuruh itu salah kalau kamu harus cepat bangun. Tapi yang ditanyakan adalah ya, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga terlambat bangun. Ya, kalau setelah ditanyakan seperti itu, ya majukan lagi pertanyaannya, kira-kira supaya cepat bangun bagaimana. Tidak usah kita menyebutkan, menetapkan. Itulah ciri-ciri daripada restitusi. Jadi restitusi yang ketujuh itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi. Jadi ini ciri-ciri restitusi. Saya kira ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya kira cukup yang ini ya. Ini sama. Langsung saja ke contohnya, ya. Hukuman ataukah konsekuensi. Jadi tadi kita sudah menjelaskan dari 3 yang akan kita bedakan, yaitu hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita akan bedakan dulu antara hukuman atau konsekuensi berdasarkan tindakan guru. Kalau saya pribadi, saya tidak terlibat kalau ditiadakan itu. Ya. Kalaupun itu kata-kata hukuman mau ditiadakan, berikan kata yang mengarah kepada perubahan, pencerahan. Kalau saya, karena mengapa? Kita itu terhipnotis dengan ungkapan-ungkapan negatif. Karena Bapak kebanyakan orang menafsirkan bahwa hukuman itu negatif, sifatnya negatif, mengarah kepada tindakan negatif. Ya. Padahal hukuman itu tadi saya katakan tergantung. Pemberian hadiah dianggap melemahkan, padahal itu tergantung. Ada tadi beda dengan perbedaan antara hukuman dengan tata tertib konsekuensi. Konsekuensi. Penghargaan. Penghargaan.
Ya. Terkadang orang dikasih misalnya motivasi, ya pujian. Kalau begitu berarti pujian juga tidak boleh. Betul Pak. Betul Pak. Pada dasarnya tidak boleh juga. Bukan semangat. Iya. Makanya kaitannya dengan psikologis. Ada tadi pendekatan yang secara kognitif. Iya. Jadi pendekatan bisa terlaksana semua dengan ini. Maka yang kedua penekanannya bukan pengajaran, tetapi bukan. pendidikan. Bukan di pengajaran, pendidikan. Nah kalau begitu, untuk apa internalnya? Sekolah melaksanakan pembelajaran di kelas, kan begitu. Jadi sebenarnya perlu memang ini kajian-kajian, dan kalau perlu berikan batasan. Kapan dikatakan bukan hukuman? Kalau ada di balik. Kalau begitu pembelajaran itu hukuman juga. Kalau mengajar dihukum anak, pasti hukuman. Mengapa? bisa boleh jadi bisa dikategorikan. Karena membebani anak. Hukuman. Makanya kalau kata hukuman mau diganti, itu mau dihilangkan, ganti pencerahan. Ya, karena itu mengapa logika kita kalau dikatakan hukuman pasti negatif, tidak baik. Itu banyak untuk padahal hukuman tidak tentu tidak baik. Tidak baik. Ada hukuman sifatnya baik, tergantung tadi kita katakan tergantung. Maka di situ berlaku nih tadi pendekatan secara psikologis setiap anak. Kalau kita mau anak ini, tapi ini terlalu apa namanya? Nah, ini dalam sekali Pak. Bisa dicerna. Kalau memang bermaaf pembelajaran didaktik di sini. Sama tadi itu. Kalau orang tua tak dulu, nah kalau komisioner nasa saya ini tahu, tak betul leno, atau tak betul tahu, apa di itu nasa di, mau betul tak betul leno, apa di itu tidak betul. Nah ya loh, ini pun itu tenang. Itu budaya orang Bugis Makassar dulu kita. Di sini nih, maka itulah orang tua dulu halus caranya, tetapi maknanya dalam. Ya, dalam. Yang luar biasa. Ini filsafat ini, karena dia yang mengeluarkan ini orang filsafat. Ya, ditafsirkan pengertiannya bukan filsafat yang ditafsir sehingga beda dengan apa tadi itu. Penghargaan, konsekuensi, hukuman. Jadi kalau begitu mengajar juga itu karena membebani. Karena itu tadi pola pikir kita selalu terhipnotis dengan kata-kata kurang diolah. Itu makanya salahnya adalah intrinsik tadi. Intrinsik. Ya, intrinsik. Bagaimana menangkap intrinsik kepada anak-anak? Intrinsik. Tapi intrinsik itu serta Allah Ta'ala. Ya. Kalau paling begitu, intrinsik dari dalam. Yang perlu untuk mas sempat-sempatnya misalnya tuh, bukan mentok. Kalau dalam istilah ini tidak terpakai karena dia harus sumbernya dalam ini yang diri. mau dibangun berat 10 tahun dilaksanakan itu. Tapi yang menjadi tugas pokok kita itu saja berupaya karena yang mau itu lakukan apa yang dianggap tidak luar dari apa yang disarankan oleh Tuhan. Karena kalau ini mau diikuti semua, susah, tapi bisa. Jadi kecil-kecilan mau, kecil-kecilan. Kalau dibilang dikasih anak-anak membaca dulu 5 menit, dibilang hukuman, jangan pencerahan. Karena kapan baik apa? Karena tidak ada batasannya nak kasih. Ya, jadi anak tidak ini mau dikasih, kalau itu tidak diterapkan, ya upaya kita bagaimana mencari solusi strategis tadi respon. Berarti yang kita perbanyak ini respon supaya menimbulkan reaksi pada anak. Itu sih kalau begini. Jadi kita selalu berpikir respon apa ini, aku kasih ke anakku ini supaya tidak terjadi. Dia tahu sendiri. Saya berikan contoh tadi, tapi jangan kita tersinggung. Saya kan sering memungut sampah.
Ya, seharusnya saya mengatakan, tunggu saya itu sampai ya. Itu apa yang saya mau bangun, intensitas semua supaya terbangun. Begitu nih kasih sama anak, coba dibangun begitu. Pasti ada dari 40 anak, coba ada sampah. Langsung sampai banyak anak sampah. Begitu itu berarti dia sadar nih itu. Begitu maksudnya ini. Ya. Jadi saya cuma membahasakan yang sederhananya. Kalau ini yang berat pahami. Contoh-contoh sederhana yang relevan dengan ini. Nah, ini pemahaman kita kalau dikatakan hukuman, ya pasti tidak baik. Pasti penekanan. Padahal tidak semua hukuman itu mungkin bersifat respon. Makanya tergantung, ada ketergantungan dari strategi kita dalam memberikan hukuman. Kalau sifatnya mendorong anak berubah, bukan hukuman. Karena karakter anak juga berbeda-beda. Iya, nanti ada orang dikerasi bagus begitu. Tapi pada hakikatnya orang mengartikan itu tadi negatif. Jadi itu sih. Ya, terima kasih Pak, luar biasa diskusinya ini hari terkait dengan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kita selesaikan dulu ini yang khusus yang ini, kemudian kita akhiri karena waktunya ya sudah luar biasa. Mungkin nanti kita akan melanjutkan di lain kesempatan, mendiskusikan di lain kesempatan terkait dengan bagaimana menerapkan di disiplin positif di sekolah yang lebih teknis. Ya, ini kan hanya sekedar sosialisasi dulu, ya. Jadi nanti suatu saat kita mungkin akan langsung mempraktikkan bersama bagaimana merestitusi, ya, bagaimana menerapkan disiplin, ya, dalam praktiknya dalam menangani siswa. Mungkin kita nanti akan membuat praktik-praktiknya langsung pada praktik, ya, supaya karena kalau seperti kan sosialisasinya hanya memberikan sekedar gambaran saja, ya, tetapi insya Allah nanti jika memang ada kesempatan berikutnya kita akan membuat praktik, ya, praktik nyata bagaimana merestitusi anak-anak untuk menciptakan tadi itu nilai-nilai disiplin positif, ya, tidak lagi mengarah pada hukuman atau konsekuensi, walaupun ya tadi bisa disampaikan bahwa tergantung artinya boleh menganggap hukuman itu punya manfaat juga yang baik, ya, kemudian misalnya penghargaan, tetapi ya intinya di sini nanti bagaimana kita bisa menerapkannya. Jadi saya kira Bapak Ibu, karena ini hanya memberikan gambaran terkait dengan disiplin positif, ya, dalam hal ini tentunya nanti akan berlanjut, ya, di keyakinan, membuat keyakinan kelas, ya. Jadi ini lain juga keyakinan kelas, tapi yang sudah kita bahas tadi, ya, khusus untuk disiplin restitusi dan keyakinan kelas. Jadi ini baru sebenarnya itu tadi kalau mau dibahas ini di 1 bulan tidak selesai kalau ingin bahas. Jadi ini hanya sosialisasi Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Jadi nanti mungkin insya Allah kalau ada kesempatan lagi Pak, kita buat bagaimana praktiknya merestitusi, ya, seperti apa kata-katanya ketika kita merestitusi, ya, yang mana perlu direstitusi. Ya, saya kira itu
yang bisa saya sampaikan hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan keberlanjutan program guru penggerak atau apa yang kami dapatkan dari guru penggerak ini bisa kita jalankan dan laksanakan di sekolah kita ini. Untuk itu, marilah kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.